Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Huriyatul Hasanah dari kelompok 10 Psikologi Konseling kelas D. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Psikologi Konseling berupa role-play atau simulasi proses konseling menggunakan pendekatan person-centered therapy oleh Carl Rogers. Sebelum memulai proses roleplay, perkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 10. Yang pertama ada Putri Syahdiat Teguret sebagai konselor, kemudian yang kedua ada Muhammad Afaki Akrom sebagai klien, dan saya sendiri sebagai presentator. Jadi, metode konseling yang kami gunakan dalam role-play konseling ini yaitu person-centered therapy yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Nah, kami memilih pendekatan ini karena permasalahan yang dialami oleh klien berkaitan dengan overthinking dan kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, yang paling dibutuhkan klien adalah bukanlah nasihat atau solusi yang instan, melainkan ruang yang aman untuk memahami dirinya sendiri secara lebih mendalam. Proses terapi berangkat dari keyakinan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami dirinya, menemukan makna dari pengalamannya, serta mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Peran konselor dalam pendekatan ini bukan sebagai pemberi solusi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu klien mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan pengalaman yang dimilikinya. Terdapat 3 kondisi utama yang ditekankan oleh Carl Rogers, yaitu yang pertama, unconditional positive regard, yaitu penerimaan tanpa syarat terhadap klien. Konselor menerima klien apa adanya tanpa menghakimi maupun menyalahkan. Yang kedua, empati, yaitu kemampuan konselor untuk memahami pengalaman dan perasaan klien dari sudut pandang klien itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kongruensi atau keaslian, yaitu sikap konselor yang jujur, terbuka, dan autentik selama proses konseling berlangsung. Nah, dalam simulasi ini atau roleplay ini, konselor akan menggunakan keterampilan mendengarkan aktif, kemudian refleksi perasaan, parafrase, dan rangkuman untuk membantu klien memahami dirinya secara lebih mendalam. Kemudian, kasus yang kami angkat adalah overthinking akibat kebiasaan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Nah, klien dalam simulasi ini atau roleplay ini merupakan seorang mahasiswa semester 4 yang secara akademik cukup baik dan aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di kampus. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, klien itu mengalami kesulitan mengelola pikirannya karena sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Klien aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, dari media sosial tersebutlah ia sering melihat berbagai pencapaian teman-temannya seperti keberhasilan mencapai atau memperoleh beasiswa, kemudian pengalaman magang, kemudian prestasi akademik, maupun terlibat dalam berbagai kegiatan. Nah, awalnya hal tersebut hanya menimbulkan rasa kagum, namun seiring waktu, klien mulai membandingkan pencapaian orang lain tersebut dengan dirinya sendiri. Jadi ia merasa tertinggal, kurang berhasil, dan mempertanyakan kemampuan yang dimilikinya. Perasaan tersebut kemudian berkembang menjadi overthinking yang mengganggu aktivitas klien itu sehari-hari. Klien menjadi sulit berkonsentrasi saat belajar, kemudian dia lebih mudah merasa cemas, dan sering memikirkan masa depannya yang secara berlebihan. Nah, jadi melalui proses konseling, klien diharapkan dapat memahami sumber dari tekanan yang dirasakannya dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dirinya sendiri. Berikut adalah simulasi atau roleplay counseling yang akan kami presentasikan. Selamat menonton. Permisi kak. Ya kak. Silakan duduk. Terima kasih kak. Selamat siang, Selamat Kak. siang. Dengan Kaki ya? Iya kak. Oh iya. Satu. Oh iya. Makanya, bisa minum dulu. Oh iya kak, terima kasih. Ah iya, baik-baik. Gimana Kak tadi perjalanan ke sini macet nggak? Agak sedikit macet sih kak. Ya baik. Oh iya Kak. Eh, Sebelum kita mulai Kak, kakaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lumayan baik sih kak, tapi agak deg-degan aja sih. Santai aja Kak. Ini pasti udah dengan karena pertama kali konseling ya. Iya Yang kak. wajar aja
kakaknya hari ini lagi libur atau gimana? Kebetulan hari ini lagi libur sih Kak, jadi saya datang sini buat sini. Oh iya, baik. Oh iya kak, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Putri, dan saya juga ingin menjelaskan mengenai prosedur konseling kita hari ini. Jadi, apapun yang kakak ceritakan di ruangan ini akan terjaga kerahasiaannya, dan di sini tidak ada penilaian benar maupun salah. Dan kakak bebas bercerita apa aja yang dan semampu kakak. Apakah yang dipahami? Baik. Kalau begitu kak, kakaknya udah nyaman belum duduknya? Udah nyaris Kak, soalnya aku juga karena dingin dan Alhamdulillah ya kak. ya, Ngomong-ngomong kak, kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang membuat salah satu? Baik, kalau begitu kak, langsung saja. Sebenarnya apa yang membuat kakak memutuskan untuk datang ke sini? sebelumnya saya bingung ya Kak, ini mau mulai dari mana dulu? Gak apa-apa kak, pelan-pelan aja. Mungkin kakak bisa menceritakan, bisa mulai dari hal yang paling mengganggu kakak akhir-akhir ini. Ini saya KPK menjelaskan sendiri. Setiap malam saya berkumpul itu pun sampai nunggu jam gitu. Yang biasanya jam 9 udah tidur, sekarang agak susah tidur jam 9, mungkin jam 2, jam 3 larut malam baru bisa tidurnya, baru bisa tidur Kak. Itu cukup mengganggu Kak pada aktivitas saya sehari-hari. Jadi kakak akhir-akhir ini sering overthinking sampai mengganggu waktu istirahat kakak juga ya. Biasanya hal apa aja gitu yang sering mengganggu pikiran kakak sampai gak bisa tidur? Mungkin karena ini kayak saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain Kak, dari pencapaian ataupun prestasi mereka. Boleh ceritakan lebih lanjut tentang hal itu? Jadi saya sering scroll medsos gitu kayak TikTok atau di di situ saya lihat cerita dari teman-teman saya yang udah magang, dapat beasiswa, aktif di organisasi, itu kayak keren banget gitu Pak. Itu yang buat saya apa ya, saya merasa tertinggal dari teman-teman saya Pak. Gimana ya, jadi teman-teman saya tuh udah jalan gitu, sedangkan saya masih nge-stuck di sini-sini aja Kak, saya nggak bisa seperti mereka gitu. Itu sih yang saya pikirin setiap malam kalau mau tidur. Jadi kamu sering membanding akhir-akhir ini, kamu sering membanding-bandingkan diri kamu dengan membandingkan orang lain. Dan pada saat itu biasanya apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri? Banyak kan yang saya pikirin, saya tuh kalau mikir ya apa saya bisa seperti mereka, kenapa saya enggak, kenapa saya tertinggal seperti mereka, apa saya ini kurang pintar ya, apa saya juga kurang berusaha, itu sih Kak. Baik, jadi pikiran itu sering muncul dan biasanya ketika pikiran itu muncul apa yang kamu rasakan? Saya merasa sedih Kak, capek juga sama diri saya sendiri, kecewa gitu. Baik, setelah mendengar cerita kamu ini, sepertinya bukan hanya soal pencapaian orang lain juga, tapi kamu juga merasa bahwa banyak hal yang belum kamu capai dengan harapan-harapan yang kamu buat untuk dirimu sendiri ya. Oke baik, bagaimana rasanya ketika harapan-harapan kamu itu rasanya belum tercapai? Saya jadi sering menyalahin diri saya sendiri sih Kak.
Jadi kamu jadinya lebih sering menyalahkan diri kamu sendiri gitu ya. Baik, saya rasa ini merupakan hal yang cukup berat untuk kamu jalani. Saya merasa capek, benar-benar capek banget Kak. Capek karena terus memikirkan hal-hal itu. Ya, capek banget setiap malam harus terang dengan pikiran saya sendiri, overthinking, terus memikirkan pencapaian orang lain, kan capek banget di pikiranku, seolah-olah banyak banget yang dipikirin gitu. Saya penasaran, sebelum semua ini terasa sangat berat, begitu berat, apakah pernah ada masa ketika kamu itu hidup karena menjalani hidup sehari-hari? Ya sih Kak, dari masuk kuliah, Oh iya, apa yang membedakan waktu itu dengan sekarang? di situ saya masih fokus dengan diri saya sendiri, terus saya juga fokus kenalan dengan orang baru, saya juga bertemu dengan orang baru, jadi masih belum memikirkan tentang pencapaian mereka. Bagaimana perasaan ketika mengingat hal itu? Saya sih kalau ingat tadi tentang hal-hal yang mungkin sekarang belum belum ya kak ya, nggak akan terjadi lagi deh. Jadi menurutmu apa yang membuat hal itu berbeda dengan sekarang? Jadi dulu kan baru masuk kuliah, saya masih fokus sama diri saya sendiri, masih excited ketemu dengan orang lain tanpa memikirkan hal-hal yang seperti ini kak. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu mengingat masa-masa waktu awal masuk kuliah? Ya yes kak, benar-benar itu nggak akan bisa terulang lagi. Menurutmu apa yang bisa membuat kamu sulit? Saya masih fokus pada diri saya sendiri yang tadi saya jadi nggak terlalu memikirkan tentang pencapaian orang lain. Ada diri sendiri. Ya kak, betul. Dari sejauh yang saya dengar dari cerita kamu, bahwa ternyata yang paling melelahkan itu bukan hanya sekedar melihat kegiatan kamu, tetapi yang membuat itu terasa berat ketika kamu melihat pencapaian teman-temanmu itu lalu dibandingkan dengan apa yang belum kamu capai. Saya merasa itu bukan jadi masalah utama. Oke, baik. Baik, jadi bagaimana perasaanmu setelah kamu tahu bahwa hal itu menjadi masalah utama kamu? Saya sadar secara ternyata saya ini terlalu keras ya pada diri saya sendiri. Saya juga nggak pernah menghargai apa yang sudah saya lakukan. Saya masih melihat kekurangan saya aja, dan itu membuat saya juga nggak merasa cukup gitu. Menurutmu apa yang sebenarnya paling tepat pusat? Mungkin saya harusnya bisa menerima diri saya sendiri sekarang, dan harus bisa menghargai perjalanan-perjalanan yang sudah saya lalui itu. Menerima diri sendiri. Menurutmu apa arti lagi menerima diri sendiri bagi kamu? Jadi saya harus bisa menerima diri sendiri itu, jadi saya nggak terlalu apa yang mengikuti prestasi orang lain, nggak harus sejalan dengan jalan mereka gitu. Jadi kamu memberikan ruang lebih, Ya, tampil beda dari yang lain gitu ya. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu mengatakan hal itu?
Ya sih kak, mengatakan ini. Baik, baik. Mungkin jika suatu hari nanti kondisi kamu udah lebih baik, harapan atau perubahan kecil apa yang kamu Nggak ngurusin gitu tetangga yang buat orang lain, jadi saya lebih fokus ke tujuan saya sendiri. ngomong-ngomong soal tujuan, kira-kira apa yang muncul di pikiranmu tentang tujuanmu sendiri? Saya jadi kalau dulu saya juga banyak tujuan yang belum saya capai. Oh, jadi kamu punya banyak tujuan yang kamu capai ya? Mungkin hanya saja tujuan-tujuan kamu itu fokusmu itu hanya tertuju kepada pencapaian orang lain, bukan pada tujuanmu tersendiri. Ya, memang Oke, baik. Oke, sampai di sini kira-kira hal paling berkesan apa yang bisa kamu dapatkan dari sesi konseling kita hari ini? saya jadi sadar setelah bahwa masalah saya ini bukan karena orang lain tuh hebat, tapi karena saya terlalu keras sama diri saya sendiri dan terlalu fokus pada pencapaian orang lain sih. Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa akhir-akhir ini kamu mengalami overthinking yang itu bahkan sampai mengganggu bukan hanya aktivitas sehari-hari kamu, tapi juga kualitas hidup kamu juga terganggu. Dan kamu tuh overthinkingnya ke pencapaian-pencapaian orang lain. Kamu lebih fokus ke pencapaian orang lain dan kamu membandingkannya dengan apa yang belum kamu capai. Jadi dari sana kita bisa mendapatkan solusi bahwa akan lebih baik jika kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri, menghargai pencapaian-pencapaian kamu, dan juga apa ya, lebih aware dengan potensi-potensi yang kamu punya. Ada perasaan kakak setelah melewati sesi konseling sampai sejauh ini? Saya lebih lega sih kak dari sebelum sesi konseling tadi. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Terima kasih ya kak sudah mempercayakan dan datang ke tempat ini untuk bercerita. Dan ini merupakan satu langkah yang akan memberikan impact yang lebih besar di kehidupan kakak. Semoga sesi konseling ini dapat bermanfaat untuk keseharian kakak. Baik, apakah masih ada yang janggal atau yang ingin kakak ceritakan lagi? Tidak, setelah saya mendapat masukan, saya sadar bahwa saya tuh melakukan sama diri saya sendiri kak. Baik, kedepannya kalau misalnya kakak mengalami hal-hal yang membuat kakak overthinking lagi atau yang lain lah, bebas pokoknya ngerasa nggak baik-baik aja, kakak boleh banget datang ke sini untuk konsultasi atau konseling lebih lanjut mengenai masalah-masalah kakak. Insya Allah kami bisa bantu. Terima kasih juga sudah menemani saya konseling hari ini. Sama-sama. Dan membuat saya merasa jauh lebih lega kak, lebih tenang. Alhamdulillah. Baik kak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan lagi? Mungkin sudah cukup kak dari saya. Oke baik, jadi dirasa cukup ya untuk hari ini ya. Terima kasih kak. Makanya bisa minum dulu kak sebelum balik. Sudah kak, ya terima kasih. Habis ini masih ada kegiatan ya? Ada kak, habis ini masih ada kegiatan. Iya, semangat ya Ya, kak. terima kasih kak, sama juga. Ya, terima kasih. Mari saya antar ke depan Ya. kak. Terima kasih banyak ya kak. Ya, terima kasih juga sudah menemani kak. Ya,
Baik, roleplay konseling dari kelompok kami telah selesai. Nah, selanjutnya kami akan memberikan evaluasi terhadap proses konseling yang telah ditampilkan berdasarkan pendekatan person-centered therapy oleh Carl Rogers tadi. Kemudian kesesuaian dengan pendekatan person-centered therapy yaitu yang pertama, konselor tidak langsung memberikan nasihat atau solusi kepada klien. Sebaliknya, konselor itu memberikan ruang bagi klien untuk menceritakan pengalaman dan perasaannya secara bebas. Kemudian yang kedua, konselor menunjukkan empati melalui keterampilan mendengarkan aktif, kemudian refleksi perasaan, parafrase, dan juga rangkuman. Hal ini terlihat ketika konselor berusaha memahami pengalaman klien tanpa menghakimi maupun menyalahkan. Kemudian yang ketiga, konselor membantu klien mengeksplorasi pengalaman, pikiran, dan perasaannya secara lebih mendalam melalui pertanyaan terbuka. Dengan cara ini, klien dapat memahami akar permasalahan yang sedang dialaminya. Kemudian yang keempat, kesadaran mengenai masalah utama muncul dari klien itu sendiri. Nah, dalam roleplay tadi, klien menyadari bahwa sumber kelelahan yang dialaminya itu bukan semata-mata karena pencapaian orang lain, melainkan karena ia terlalu keras dalam menilai dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, konselor tidak menentukan arah perubahan yang harus dilakukan oleh klien tadi. Sebaliknya, konselor itu membantu klien menemukan pemahaman dan harapannya sendiri mengenai perubahan yang ingin dicapainya. Kemudian apa dampak sesi terhadap klien? Yang pertama, klien yang awalnya tampak cemas dan tegang menjadi lebih tenang dan terbuka dalam menyampaikan perasaannya. Kemudian yang kedua, klien memperoleh pemahaman baru mengenai pengalaman yang sedang dialaminya, yaitu bahwa kebiasaan membandingkan diri dan mengkritik diri secara berlebihan menjadi sumber utama tekanan psikologis yang dirasakannya. Kemudian yang ketiga, klien mulai menyadari bahwa ia memiliki perjalanan, tujuan, dan proses perkembangan yang berbeda dengan orang lain. Yang keempat, klien menunjukkan peningkatan kesadaran diri yang merupakan salah satu tujuan penting dalam pendekatan person-centered therapy oleh Carl Rogers tadi. Kemudian yang kelima, klien memperoleh pengalaman diterima dan didengarkan tanpa penilaian, sehingga merasa lebih lega dan lebih memahami dirinya sendiri. Demikian roleplay counseling yang telah kami tampilkan. Kasus overthinking akibat membandingkan diri dengan pencapaian orang lain merupakan permasalahan yang cukup sering ditemui, khususnya pada mahasiswa dan pengguna media sosial. Nah, jadi melalui pendekatan person-centered therapy, individu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi pengalaman dan perasaannya secara lebih mendalam sehingga mampu menemukan pemahaman baru mengenai dirinya sendiri. Kami berharap simulasi ini atau roleplay ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pendekatan person-centered therapy dalam membentuk klien menghadapi permasalahan psikologis yang berkaitan dengan perbandingan sosial dan overthinking. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Semoga roleplay ini memberikan gambaran kepada kita untuk tidak membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.